Hai semuanya, balik lagi nih sama Calon Sarjana. Jujur sih guys, gue tuh udah mulai bosen banget nih nontonin film horor yang gitu-gitu doang, jump scare melulu. Sekarang ya, gue lebih suka nonton horor yang punya makna rahasia. Dijamin deh guys, dengan nonton film-film ini, tes horor lu tuh bakal di-upgrade. Mau tahu nggak film horornya apa aja? Kalau ya, langsung kita lihat aja yuk. Inilah beberapa makna tersembunyi dari film horor yang memberi pesan penting bagi para penontonnya menurut Calon Sarjana. Tapi sebelum masuk ke video kali ini, kita mau ngingetin lagi nih guys sekalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Number 5. It. Trauma masa lalu emang bisa berdampak ke kesehatan mental kita saat sudah dewasa guys. Makanya tuh, seri film It sebenarnya bercerita tentang trauma psikis yang dialami anggota Losers Club dan dampaknya tuh ke diri mereka pas sudah dewasa. Chapter 1 itu menceritakan gimana anggota Losers Club pertama kali mengalami trauma. Bill yang ngadepin kematian adiknya, Ben yang dibully karena gendut, Beverly yang ayahnya jahat, Eddie dengan fobianya terhadap kuman, Richie yang dibully karena gay, serta Mike dan juga Stan yang didiskriminasi karena etnis mereka. Terus seiring berjalan film tersebut, semua trauma tadi itu jadi mempengaruhi sifat dan juga kepribadian para anggota Losers. Sementara di chapter kedua nih guys, seluruh anggota Losers yang tersisa harus balik ke kampung halaman untuk menghadapi masa lalu mereka yang sangat kelam. Selain itu, Pennywise juga bisa muncul dalam bentuk trauma dan juga ketakutan yang dimiliki para anggota Losers sejak mereka kecil. Berarti makna terpendam yang ada di seri film itu adalah pentingnya kita sebagai manusia untuk menghadapi trauma dan juga ketakutan yang berasal dari masa lalu guys. Number 4. Babadook. Kalau menurut orang-orang sih, Babadook bisa disebut sebagai salah satu film horor terbaik di dekade ini. Soalnya nggak kayak film horor biasa yang cuma ngandelin jump scare doang, Babadook malah ngebahas tema yang berat mengenai depresi guys. Di awal filmnya, Amelia yang jadi karakter utama harus ngeliat suaminya meninggal saat doi mau melahirkan. Gara-gara tragedi ini, Amelia terpaksa ngebesarin anaknya Samuel tanpa ada sosok suami dan ayah di dalam keluarganya. Hal tersebut berdampak ke mental Amelia yang makin depresi dan sedih, apalagi gara-gara Samuel tumbuh jadi anak yang sangat nakal. Keadaan ini makin parah pas Babadook muncul buat neror Amelia dan Samuel. Nah, Babadook ini bisa dilihat sebagai representasi penyakit kejiwaan dan rasa takut guys. Walaupun awalnya Amelia gak sanggup ngadepin Babadook, tapi doi makin bisa ngelawan balik makhluk tersebut secara pelan-pelan. Ujung-ujungnya doi sadar kalau Babadook muncul karena Amelia masih gak bisa move on dari suaminya yang sudah meninggal. Ya, sama aja kayak orang yang ngalamin penyakit kejiwaan gara-gara suatu trauma yang mereka gak bisa hadapi. Tapi di akhir filmnya, Babadook cuma dikurung di ruangan atas rumah Amelia. Hal ini nunjukin kalau gangguan kejiwaan dan depresi pasti akan ada guys. Tapi kita harus cari cara untuk mengurung hal buruk tersebut biar gak ngendaliin kita. Number 3. It Follows. Salah satu permasalahan yang timbul dari seks bebas adalah penyakit menular seksual atau STD. Ternyata topik ini tuh malah jadi makna tersembunyi dari salah satu film horor terbaik yang muncul di dekade ini dan juga berjudul It Follows. Film ini guys, nyeritain tentang makhluk yang mengikuti cewek bernama Jay setelah dipaksa untuk wik-wik. Usut punya usut, Jay itu cuma bisa selamat dari makhluk tersebut kalau doi itu enak-enak dengan orang lain. Nah, filmnya juga nunjukin tuh kalau makhluk ini cuma bisa dilihat oleh para korbannya doang. Dari hal-hal tersebut aja udah kelihatan kan kalau makhluk itu tuh adalah perumpamaan dari penyakit menular seksual. Soalnya makhluk tersebut tuh cuma bakal menyerang orang yang enak-enak dengan korban sebelumnya. Sama aja kan kayak STD yang bisa nular dan juga ngerusak tubuh kita. Terus cuma korbannya doang tuh yang bisa ngeliat makhluknya. Sama seperti penyakit menular seksual yang cuma bisa dirasain oleh korbannya. Selain itu guys, film ini juga nggambarin pengalaman buruk akibat pelecehan seksual
yang akan menghantui korbannya. Ya, gua saranin sih buat nonton filmnya. Ya, biar kalian gak sembarangan enak-enak aja. Oke? Number 2. Carrie. Jujur nih guys, aku tuh benci banget sama bullying, apalagi kalau ngediskriminasi kaum wanita. Ya, gimana enggak? Kan bisa berdampak banget ke pribadi korbannya ya. Nah, hal tersebut ternyata jadi tema utama dari film horor berjudul Carrie. Buat kalian yang nggak tahu, film ini nyeritain pengalaman Carrie yang dibully abis-abisan oleh anak-anak di sekolahnya. Selain itu, dia juga harus ngadepin ibunya yang sangat konservatif dan religius karena nganggep Carrie sebagai anak yang berdosa, guys. Akibat hal tersebut, Carrie pun makin emosi dan ngedapetin kekuatan telekinesis yang digunain untuk balas dendam ke orang-orang yang udah nyakitin doi. Filmnya juga ngasih lihat kalau Carrie kepengen banget diterima dan dilihat orang lain, makanya dia berambisi untuk jadi prom queen. Nah, semuanya ini ngegambarin perjuangan wanita yang didiskriminasi oleh lingkungan sosialnya, guys. Gara-gara orang yang nindas wanita, kaum hawa pasti jadi berambisi untuk diterima oleh orang lain dengan memiliki status sosial yang tinggi. Terus film ini tuh nunjukin juga kalau emosi kita bisa digunakan untuk hal baik maupun buruk. Contoh aja sih Carrie, saking emosinya, doi jadi berambisi buat jadi prom queen. Tapi hal buruknya adalah dia kepengen balas dendam ke orang-orang yang nyakitin dia. Berarti kita harus bisa ngontrol emosi ya guys, dan arahin hal tersebut untuk ngincer sesuatu yang baik. Setuju? Number 1. Cabin in the Woods. Jujur nih ya, menurut gue, Cabin in the Woods itu adalah satu film horor terbaik sepanjang masa guys. Cuma teman-teman gue pada gak suka aja tuh sama filmnya, gara-gara nyeremin. Mungkin pada kebiasaan nonton film jumpscare kali ya, atau mereka tuh gak ngerti filmnya. Soalnya nih guys, Cabin in the Woods tuh punya makna tersendiri yang sebenarnya mengkritik film-film horor zaman sekarang. Coba kalian pikirin deh, pasti ada banyak kan film horor zaman sekarang ceritanya tuh gitu-gitu doang. Lokasinya tuh pasti di rumah berhantu. Terus karakter-karakternya juga stereotip banget. Ada cewek masih virgin, cowok nemen olahraga, cowok kutu buku, cewek nakal, sama cowok nemen kobam. Tuh udah pasti karakternya itu tuh doang kan. Abis itu ada juga nih guys, hal-hal yang gak masuk akal yang terjadi di film horor. Seperti pintu ketutup sendiri, pintu basement kebuka, munculnya makhluk-makhluk serem, dan juga hal-hal lainnya. Nah, kejadian-kejadian tersebut sebenarnya dibecandain tuh di film Cabin in the Woods. Terus film ini sebenarnya juga ngegambarin proses pembuatan film horor guys. Kalau di filmnya ada beberapa ilmuwan dan juga teknisi yang ngontrol segala kejadian horor yang terjadi ke karakter-karakternya. Ilmuwan dan juga teknisi tersebut tuh ngepresentasiin sutradara dan juga timnya yang ngebuat film horor. Nah, tujuan mereka ngebuat kejadian-kejadian horor ke karakter-karakter utamanya ya adalah untuk nyenengin para dewa biar nggak menghancurkan dunianya. Kalau begitu, dewa-dewa tersebut tuh bisa diibaratin sebagai para netizen guys. Elemen film tersebut tujuannya tuh adalah mengkritik film horor zaman sekarang yang dibuat cuma untuk nyenengin penonton doang dengan ngasih hal yang gitu aja guys. Ya, makna-makna tadi lah yang bikin gue tuh suka banget sama Cabin in the Woods. Gitu guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.